Hey urban people, saya Afid dan saya adalah seorang digital nomad. Pandemi ini telah membuat banyak orang yang sebelumnya kerja kantoran atau harus datang ke kantor menjadi seorang digital nomad juga, dan membuat banyak coworking space yang sebelumnya nyaris kukut karena pandemi jadi ramai kembali karena banyak bermunculan digital nomad baru. Kenapa jadi nomad? Karena tampaknya setahun WFH ini membuat orang sangat bosan dan gila ya. Bosan lah ya di rumah setahun gak ngapa-ngapain, termasuk saya gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih digital nomad itu? Nah, digital nomad terdiri dari dua kata, yaitu digital dan nomad. Kita tengok KBBI ya. Digital yaitu penomoran yang berhubungan dengan angka-angka dan digit. Sedangkan dalam bahasa Yunani, digital berasal dari kata digitus yang artinya jari jemari. Nah, kata kedua adalah nomad yang berasal dari kata nomaden, artinya berpindah-pindah. Itu menurut KBBI ya. Nomaden sih masih ya oke lah. Digital berarti pekerja digital yang bisa bawa kerjanya kemana-mana, jadi nggak perlu berada di satu tempat aja. Sebenarnya selain coworking space, para nomadik ini juga sering berkumpul di kafe. Tapi kadang kecepatan di internet kafe itu nggak terlalu kencang karena memang publik ya. Sehingga ya cari alternatif lain, yaitu melipir ke coworking space. Sebagai seorang digital nomad, kehadiran coworking space memang lumayan menguntungkan. Sampai tahun 2019 ini banyak tempat beramai-ramai bikin coworking space. Walaupun sebenarnya mereka tidak begitu paham esensi dari coworking space itu sendiri. Sehingga banyak yang akhirnya nggak butuh waktu lama, mereka ya tutup lah, bangkrut gitu. Lalu esensi dari para digital nomad yang bekerja di coworking space ini apa sih? Jadi ada 10 hal yang akan saya share di video kali ini. 1, yaitu menjadi individu yang lebih worthy. Karena akses networking perusahaan dan pekerjaan di coworking space sangat besar, banyak teman-teman mengatakan pekerjaan yang dilakukan di coworking space menjadi lebih bermakna dari yang mereka kerjakan di kantor konvensional. Jati diri seorang pekerja menjadi lebih kuat ketika berada di sekitar orang-orang yang melakukan segala jenis pekerjaan yang bervariasi. Kita secara psikologis merasa lebih penting dan merasa worthy, ya kayak Thor gitu ya, yang pakai palunya itu. Coworking space pada dasarnya diciptakan untuk memiliki rasa kebersamaan, kolaborasi, pembelajaran, dan sustainabilitas. Kemudian yang kedua, ada fasilitas yang bikin hidup jadi lebih mudah. Tentu aja ya, coworking space tidak hanya menyediakan koneksi internet cepat untuk bekerja, tetapi juga menawarkan banyak fasilitas termasuk tempat bekerja dengan berbagai mood atau desain, mau outdoor, indoor, dan ya setup kerja lainnya gitu. Juga makanan dan minuman, ruang meeting, ruang ibadah, area untuk santai, dan banyak lagi fasilitas yang disediakan oleh coworking space. Yang ketiga, pekerjaan lebih bisa dikontrol dan fleksibel. Katakanlah hari ini saya ingin bekerja di siang hari, tetapi besok pengennya kerja pas malam hari. Karena siang ada acara lain misalnya. Jadi atau misalkan ya pengen tidur siang misalkan. Nah, menjadi seorang digital nomad, saya bisa menikmati fleksibilitas waktu ini, dan coworking space biasanya mensupport hal-hal seperti itu. Sebagai seorang digital nomad, kita yang memutuskan kapan dan di mana kita mau kerja. Yang keempat, lebih banyak teman. Ya cocok lah biar gak kesepian gitu kan. Bekerja dari rumah ya kadang kita merasa kesepian ya. Meskipun kita introvert, kadang kita butuh ambience sosial yang untuk meningkatkan mood paling gak. Ya karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial ya. Jadi coworking space bisa dibilang mengakhiri perasaan kesepian ini buat kalian, terutama ya yang jomblo-jomblo juga lah ya. Pada siang hari kita bisa bekerja bersama seluruh teman-teman atau orang-orang yang ada di ruangan. Dan meskipun ruangan itu penuh dengan banyak orang, kita bisa memilih kapan dan bagaimana kita harus berinteraksi. Yang penting kita gak merasa sendirian aja lah, feel-nya kayak berada di kantor. Yang kelima adalah networking. Bekerja di lingkungan coworking space memungkinkan kita mengelilingi diri dengan para profesional lain yang memiliki karir dan pencapaian yang tinggi. Memiliki akses dengan begitu banyak profesional dalam satu ruangan berarti peluang networking kita menjadi gak terbatas. Karena sebagai seorang pekerja profesional ataupun pebisnis, kita nggak pernah tahu nih siapa yang akan kita temui dan membantu kita untuk meningkatkan kemampuan skill kita. Siapa tahu juga bisa dapat peluang usaha lagi kan. Kemudian yang keenam, ini coworking ya, biasanya terletak di area yang strategis. Pertemuan dengan klien, rekan kerja, tim, atau bahkan karyawan menjadi lebih bebas stres karena biasanya kemudahan akses yang ada di coworking space itu. Karena biasanya coworking space itu value-nya ada di lokasi yang strategis. Biasanya terletak di pusat
kota atau pusat lokasi yang elit dengan jalan yang bisa dilewati motor dan mobil. Poin ketujuh, lebih produktif. Tentu aja ya, semua orang pasti suka tidur ya. Kalau di rumah tuh ya itu godaannya adalah ngelihat sofa, ngelihat kasur, udah pengen baunya tidur, padahal itu masih jam-jam produktif buat kerja gitu. Nah, kalau di coworking space kita akan mendapatkan lingkungan yang mendorong kita benar-benar untuk bekerja, karena orang di sekitar kita juga mereka juga bekerja, melakukan aktivitas yang sama. Jadi peer pressure-nya bisa meningkatkan kita untuk lebih produktif, membuat kita semakin termotivasi untuk bekerja. Poin ke-8 adalah hemat biaya. Nah, ini tentu ya, kalau dibandingkan dengan kantor konvensional dengan fasilitas seperti coworking space dan di area elit jelas sangat berbeda. Kantor konvensional lebih mahal dan berkantor di coworking space jauh lebih ngirit ya. Tetapi juga menawarkan fleksibilitas dan lebih banyak hal menarik dari ketika kalian berkantor di konvensional ya, atau di kubikel konvensional. Poin nomor 9, belajar sesuatu yang baru. Coworking space memberi kita kesempatan bekerja dekat dengan orang-orang yang bekerja di bidang yang berbeda dari kita. Kadang ngobrol dengan orang di lain bidang bisa memberi pola pikir baru juga. Bisa menginspirasi dan diinspirasi menjadi salah satu konsep para digital sosialita di masa sekarang. Keluar dari zona nyaman bisa membuat kita akan lebih maju. Poin yang terakhir atau yang ke-10, bekerja di coworking space bisa membuat kita lebih happy. Bekerja di coworking space membuat kita berpikir bahwa kita bekerja di kalangan orang-orang sibuk dan hebat. Kita memiliki kesempatan untuk bersosialisasi, menikmati semua fasilitas dan bekerja sesuai gaya hidup. Apalagi ya buat pencitraan cukup bagus lah. Intinya bisa meningkatkan moral dan semangat yang membuat hari-hari kerja menjadi lebih ceria. Itu adalah beberapa poin yang cukup menarik untuk kalian yang ingin bekerja di coworking space. Nah, buat kalian yang punya pengalaman seru bekerja di coworking space, bisa share di kolom komentar di bawah. Oke, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya Fit, sampai jumpa di video selanjutnya.